عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita titipkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita. Banyak orang yang semangat tiba-tiba hilang semangatnya. Banyak orang yang baik tiba-tiba jadi buruk. Banyak orang yang lurus tiba-tiba belok. Banyak orang yang rajin tiba-tiba tidak rajin lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sepertinya mau ke surga, namun saat tinggal satu langkah lagi tiba-tiba belok dan akhirnya masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sudah tinggal sedikit lagi mau ke neraka, namun saat tinggal satu langkah lagi tiba-tiba belok dan akhirnya masuk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk yang tidak bisa diperkirakan. Semuanya dalam genggaman kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pandanglah bahawa semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita melihat makhluk, kita lupa dengan penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya ketika kita melihat makhluk, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang dan susah ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang bisa menciptakan kesusahan dan kesenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai jalan untuk menuju akhirat. Jalan-jalan yang ada di dunia ini akan menyampaikan kita ke akhirat. Anak pergi ke sekolah, pegawai pergi ke kantor, pada hakikatnya mereka pergi ke kehidupan akhirat. Maka jangan sampai sekolah, kantor dan lain-lainnya membuat kita lupa kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ada orang yang pergi ke istana kemudian diangkat menjadi presiden, maka suatu hari nanti ia akan diangkat menuju ke kuburan.
dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa ujiannya? Yaitu siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Orang yang paling baik amalnya itulah orang yang terbaik. Orang yang sukses bukanlah orang yang paling banyak sawah atau hartanya, kerana sebanyak apapun hartanya, semuanya itu tidak lama akan datang suatu masa ia akan tinggalkan, sampai satu kerikil pun ia tidak punya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasa bisa dapat memiliki dunia adalah orang yang bodoh, karena dunia ini tidak akan dapat oleh siapapun. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Dan amalan yang terbaik adalah ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga selama-lamanya. Hanya satu saja yang seharusnya kita fikirkan, yaitu bagaimana yang kita amalkan adalah amalan yang terbaik. Walaupun rumahnya jelek tetapi amalannya terbaik, maka akan masuk surga yang merupakan rumah yang terbaik. Orang yang pintar adalah orang yang memikirkan akhirat. Orang yang bodoh adalah orang yang paling cinta terhadap dunia. Mengapa demikian? Karena dunia yang difikirkan setiap hari, siang dan malam, akhirnya akan ditinggalkan juga. Sedangkan orang yang pintar itu adalah orang yang memikirkan perkara yang kekal. Perkara yang kekal dan selama-lamanya adalah akhirat. Maka orang yang pintar adalah orang yang memikirkan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan kepada kita supaya kita ini bisa sukses di dunia yang sementara dan di akhirat selama-lamanya. Yang pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah ingat Allah, di masjid ingat Allah, di sawah ingat Allah, di kantor ingat Allah. Inilah makna ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inilah perkara yang dicontohkan oleh para nabi. Apa-apa itu didasari dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi masalah yang begitu besar dalam lautan, dalam kegelapan malam, dan di perut ikan lagi. Beliau contohkan pada umat bagaimana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah selesaikan masalah beliau. Yang kedua adalah ingat akhirat. Punya harta bagaimana bermanfaat untuk akhirat. Punya istri bagaimana bermanfaat untuk akhirat. Punya anak-anak bagaimana bermanfaat untuk akhirat. Punya pekerjaan bagaimana bermanfaat untuk akhirat. Supaya kita ini senantiasa ingat akhirat, bagaimana caranya? Kita harus jadi orang yang pintar. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang cerdas itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan yang ketiga adalah apa-apa itu
difikir, saya berbuat begini apakah menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau menyenangkan dikerjakan, kalau tidak menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, ditaubati, dijauhi. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati." Amal-amalnya umatku ditampakkan kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya orang yang berbuat sesuatu tetapi malah menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alangkah untungnya orang yang berbuat sesuatu selalu difikir sehingga menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendapatkan segala-galanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyakiti Allah Subhanahu wa taala, memurkakan Allah Subhanahu wa taala. Man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah kehilangan segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika hari akhirat ada orang-orang akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi malah diusir oleh para malaikat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Haula'i ummati," mereka umatku, mengapa diusir? Maka para malaikat menjawab, "Humul ladzina baddalu wa ghayyaru," mereka adalah orang yang mengganti dan mengubah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Suhkan, pergi sana." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang siap untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara yang lebih menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kalau umat ini mau dakwah. Alhamdulillah, hanya sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.